Anda masih di iNews Kalsel, pemirsa. Jengkol merupakan bahan pangan yang cukup dikenal masyarakat Indonesia. Namun bahan pangan yang biasa dijadikan kudapan ini diolah dan disajikan berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia. Bagi orang Banjar di Kalimantan, jengkol atau biasa disebut jaring ini disantap dengan cocolan bumbu tahi lala yang rasanya gurih dan manis. Bagaimana cara pengolahannya hingga menjadi kudapan yang nikmat? Berikut liputannya untuk Anda. Kedai Jengkol Hajah Fatimah atau lebih dikenal Jaring Dahlia, salah satu penjual jaring terlaris di Banjarmasin. Jaring atau kudapan jengkol di kedai ini punya tekstur yang lembut. Ditambah cocolan tahi lala dengan rasa manis dan gurih, menjadikan jaring yang dijual di kedai ini berbeda dengan penjual lainnya. Untuk mendapatkan tekstur yang lembut, jengkol di kedai ini lebih dulu direndam sehari semalam dalam drum berisi air. Selain menjadikannya lembut, perendaman cukup lama itu untuk mengurangi bau jengkol yang bagi sebagian orang dirasa kurang sedap. Untuk jengkol yang dirasa sudah cukup direndam, kemudian dicuci dan direbus hingga 3 jam. Setelah itu jengkol yang sudah masak ditumbuk atau dipukul dengan palu kayu. Namun menumbuknya hanya sekali, hingga jengkolnya sedikit retak. Caranya ini juga agar jengkol tersebut lebih renyah dan lembut. Sedangkan tahi lala untuk cocolan jengkol dibuat dari santan kelapa yang dimasak sekitar 30 menit. Tahi lala di kedai ini berwarna putih bersih, rasanya gurih dan manis. Berbeda dengan penjual lainnya yang tahi lalanya berwarna kecoklatan. Bagi pembeli yang ingin menambahkan rasa pedas, kedai ini menyediakan merica yang bisa dicampur ke tahi lala untuk cocolan jengkol saat disantap. Setiap hari kedai jengkol yang buka sejak pagi ini tidak pernah sepi pembeli. Selain warga Banjarmasin, tidak sedikit pula pembeli dari luar daerah. Banget. Ya, kenapa sih jadi suka beli jengkol di sini? Lalanya enak. Terus yang kedua itu dia kan jengkolnya empuk ya, karena digeprek gitu, beda dengan yang lain. Terus juga nggak terlalu bau menurut saya ya. Sebenarnya dari orang tua ya, karena orang tua dulu sering ke Banjarmasin, terus kita juga sering dibawain. Jadinya kalau lagi pas tugas atau kegiatan di Banjarmasin kita buat oleh-oleh ke Jakarta. Oh, jadi buat oleh-oleh ya? Iya. Apa sih katanya yang jengkol ini katanya lebih enak? Mungkin cara pengolahannya ya, kalau kita di Jawa biasa disemur atau di balado atau di apa, kalau di sini kan sistemnya cocol tuh. Ya. Jadi dia kayak kalau orang Jawa bilang pakai areh ya, pakai bumbu santan gitu. Jadi rasanya lebih wah lah. Menurut Diana, anak dari pemilik kedai jengkol Hajah Fatimah, usaha keluarga ini dirintis neneknya sejak tahun 1970-an. Selain jengkol dengan bumbu tahi lala, ia juga menjual jengkol yang dimasak semur dan rendang. Dalam sehari, ia bisa menjual 1000 bungkus jengkol. Yang kami utamakan itu masakannya, dari jengkolnya tersendiri dan sama lalaannya juga, cocolannya. Ini paling jauh kemarin ada yang bawa ke Ausi, terus ke Mekah. Kalau untuk di sekitar sini, dekat-dekat sih Samarinda, Balikpapan. Di kedai ini untuk satu bungkus jengkol berisi 10 biji jengkol masak, dijual seharga Rp10.000. Harga itu sudah termasuk bumbu tahi lala untuk cocolan menyantap jaring dahlia
yang dijamin punya rasa berbeda dari penjual lainnya. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, iNews melaporkan.